Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Pada video-video sebelumnya, biasanya yang saya bahas adalah mobil. Tapi kali ini berbeda, karena di samping saya sudah ada all new Honda PCX 160 yang baru saja keluar di awal tahun 2021. Nah, sedikit sejarah tentang Honda PCX. Generasi pertama dari Honda PCX dijual di Indonesia pada tahun 2010. Waktu itu masih dalam format CBU dari Thailand, diimpor langsung oleh PT AHM Astra Honda Motor dengan kapasitas mesin 125 cc. Kemudian generasi keduanya hadir di Indonesia pada tahun 2012 yang desainnya berubah menjadi lebih mewah dan dimensi bodinya juga lebih besar. Kapasitas mesinnya bertambah menjadi 150 cc dan masih CBU Thailand. Nah, pada generasi yang sama di tahun 2014 PCX tidak lagi diimpor dari Thailand melainkan dari Vietnam yang membuat harganya menjadi lebih mahal, bahkan sampai menyentuh harga 40 juta rupiah. Tentu harga yang sangat mahal untuk sebuah Honda PCX. Nah, baru pada tahun 2018 Honda PCX generasi ketiga dirakit secara lokal di dalam negeri yang tentunya harganya menjadi lebih terjangkau dan lebih rendah karena untuk melawan kompetitornya dari Yamaha yaitu NMAX. Nah, kapasitas mesinnya masih sama 150 cc dan desainnya lebih ke arah elegan sporty. Nah, kemudian di awal 2021 PCX generasi ketiga mendapatkan facelift yang diberi nama all new Honda PCX 160. Tapi tidak hanya sekedar facelift, ada beberapa ubahan yang didapatkan. Untuk lebih jelasnya seperti apa, simak videonya sampai selesai. Honda PCX 160 di Indonesia ditawarkan ada 3 varian. Yang pertama adalah CBS seperti yang ada di samping saya. Kemudian di atasnya ada ABS dan yang paling mahal adalah versi hybrid. Nah, yang CBS bedanya dengan ABS adalah tentunya remnya belum ABS dan tidak ada fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control atau Traction Control. Nah, sebelum kita bahas, saya sampaikan untuk stripping yang ada di motor ini sampai ke samping bukan aslinya karena hanya tambahan sendiri oleh pemiliknya. Nah, kalau kita lihat di bagian depan sekilas hampir sama dengan yang lama, tapi kalau kita perhatikan lebih detail ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di bagian headlampnya dia sudah menyatu karena tidak ada lagi garis pemisah seperti PCX yang lama. Kemudian sudah menggunakan teknologi full LED baik dari lampu depan, lampu sen sampai ke lampu belakang. Lampu dekatnya ada di bagian pinggir dan lampu jauhnya ada di tengah. Kemudian desain windshieldnya juga beda. Nah, kalau kita lihat ke bawah, suspensi depannya masih sama dengan yang lama dengan suspensi teleskopik. Nah, untuk velgnya masih sama dengan ukuran ring 14, tapi profil bannya berbeda. Kalau yang lama dengan profil ban 100/80. Nah, yang baru dia menggunakan profil ban 110/70. Jadi tapaknya lebih lebar. Kemudian untuk desain velgnya sendiri, yang lama dia velgnya bentuk desainnya kayak kipas. Nah, yang baru sebenarnya seperti tidak beraturan, tapi bisa membuat tampilannya menjadi lebih mewah dan lebih keren. Saya suka sama velgnya. Di bagian samping sebenarnya masih sama dengan yang lama, tetap terlihat elegan. Yang beda adalah untuk footstep yang bagian depan atau yang atas di PCX 160 dibikin lebih lebar. Jadi biar kaki kita kalau pas lagi napak lebih tersangga dengan baik. Kemudian emblemnya kalau PCX 150 yang lama agak ke belakang. Nah, yang baru dia sedikit geser ke tengah. Nah, yang beda lagi adalah rangkanya atau framenya, lebih tepatnya yang ada di bagian samping. Karena di PCX yang lama masih
menggunakan 2 pipa. Sebenarnya tujuannya supaya motornya terasa lebih rigid, tapi yang ada rasanya kalau pas dibawa riding menjadi lebih keras. Nah, di PCX yang baru sudah diperbarui lagi, hanya menggunakan 1 pipa karena untuk lebih mengejar kenyamanan. Ditambah lagi dengan suspensi belakangnya juga berbeda, springnya berbeda, dan jarak mainnya juga bertambah sekitar 10 mm. Kemudian untuk velg bagian belakang, kalau PCX yang lama masih dengan velg dengan ukuran ring 14. Nah, yang baru yang 160 dengan ukuran velg ring 13, profil bannya 130/70 ring 13. Jadi dia lebih tebal dan tapaknya juga lebih lebar. Nah, tentunya itu semua dilakukan Honda supaya motor PCX menjadi lebih nyaman karena sesuai dengan namanya PCX, Personal Comfort Saloon. Kemudian untuk mufflernya sendiri atau knalpotnya juga agak sedikit lebih besar. Bagian belakang yang beda sebenarnya hanya sedikit, karena kalau di PCX 150 yang lama, lampu senya dia agak sedikit menonjol keluar. Nah, PCX 160 yang baru, lampu senya dia sudah ada di antara lampu rem atas dan lampu rem yang bagian bawah, jadi terlihat lebih simpel. Nah, sebelum kita lihat bagasinya, saya akan kasih lihat kuncinya. Jadi sejak PCX 150 dia udah pakai keyless. Nah, bedanya di PCX yang lama 150 ada 3 tombol. Kalau yang baru 160 hanya ada 2 tombol tapi fungsinya sama. Yang atas buat alarm dan answer back system. Caranya ngaktifin alarm kita hanya tekan 1 kali, dia bunyi 1 kali. Untuk beep kedua kalinya bersama dengan ada indikator di bawah knop kontaknya yang berkedip warna merah, tandanya alarmnya udah aktif. Kalau kita gerakin motornya, dia akan bunyi. Cara matinya, tekan lagi tombol yang sama. Nah, kalau yang bawah sebenarnya dia buat ngunci atau ngelok knop kontaknya biar nggak bisa diputar. Caranya kita tahan, ada lampu kedip hijau, tunggu sampai lampunya warna merah. Even kita lagi bawa kuncinya, nggak akan bisa kita kontak. Cara nonaktifinnya, tahan lagi tombol yang sama. Ada lampu kedip warna merah, tunggu sampai lampunya hijau, baru bisa kita kontak. Nah, kita lihat bagasinya. Caranya kalau dari posisi kunci stang kita kontak 2 kali. Nah, di sebelah kanannya ada tombol, kalau bawah buat buka bagasi, kalau atas buat buka tangki bensin. Nah, bagasi Honda PCX yang 160 kapasitasnya bertambah 2 liter lebih besar, jadi 30 liter. Dari yang lama 28 liter. Hasilnya helm bisa muat kita simpan di dalam, masih ditambah jas hujan dan jaket. Mungkin tas pinggang yang ukuran kecil masih bisa kita simpan juga di dalam. Dan untuk akinya tempatnya juga ada di bawah, tapi yang agak ke bagian depan. Kita dapat buku pedoman dan buku servis, dan ada toolkit di bagian depan dari joknya. Nah, untuk tempat penyimpanan lain ada di depan sebelah kiri. Cara bukanya kita tekan dulu baru dia bisa buka. Nah, kayaknya dia kecil ya, tapi sebenarnya air mineral ukuran 600 ml juga bisa muat ke dalam. Nah, di dalamnya juga ada port USB. Kalau di PCX lama kan dia dengan power socket, jadi kita harus beli adapternya sendiri. Kalau di PCX 160 sudah tersedia port USB, jadi bisa buat ngecas HP kita, tapi dengan catatan harus kita kontak baru bisa kita pakai buat ngecas. Kalau nggak kita kontak nggak akan bisa. Nah, kemudian ada detail kecil lagi yang diperhatikan. Kalau kita buka tangki bensinnya, bukanya juga nggak yang cepet banget, dia agak pelan. Nah, di PCX yang lama kalau kita isi bensin kita harus tetap pegang tutup tangkinya, tapi di PCX yang baru sudah disediakan tempat buat tutup tangkinya, jadi kita bisa lebih mudah kalau pas kita isi bensin. Nah, sebelum kita bawa jalan, saya akan kasih lihat panel instrumennya. Kalau pas habis kita kontak on, nah dia sudah full digital. Desainnya juga beda sama PCX 150 yang lama, kelihatan lebih mewah. Kemudian di bawah petunjuk kecepatan, di bawahnya ada indikator bahan bakar yang dia memanjang dari
kiri sampai ke kanan, bagus banget. Di bawahnya ada odometer, kemudian ada trip A tapi nggak ada trip B. Nah, di sebelahnya lagi ada konsumsi bahan bakar rata-rata dan juga ada jam. Nah, kalau kita pengen lihat ke menu yang lain, kamera bisa deket bentar. Nah, kalau kita pengen ganti ke menu yang lain, di kiri ada tombol select, kanan ada tombol setting. Kalau kita cuma tekan tombol select satu kali, yang ganti hanya trip dan odometernya. Kalau tombol setting nggak akan terjadi apa-apa. Caranya kita harus pencet tekan secara bersamaan. Nah, jamnya udah kedip-kedip. Kalau kita pengen pindah ke menu yang lain, tekan select. Nah, untuk kecerahan layarnya, kemudian konsumsi bahan bakarnya juga, misalnya kita pengen ganti, kita tekan setting satu kali, tekan select, dia bisa pindah ke liter per 100 km atau ke kilometer per liter. Kalau udah kita tekan setting lagi, ya kita pindah ke oil change, kapan kita harus ganti oli, kemudian V-belt, kapan kita harus ganti V-belt, penting banget buat motor matic. Nah, udah ke menu awal lagi. Dan yang paling beda lagi adalah nah, lihat indikator lampu senya juga dia lebih besar dan lebih lebar. Jadi kalau kita pas lagi riding nggak usah nengok ke bawah, kepala kita cukup ngelirik aja ke bawah bentar, kita pasti udah tahu lampu sen kita masih nyala apa enggak. Nice banget. Nah, setelah saya bawa jalan PCX 160, rasanya benar-benar enak banget. Dari posisi ridingnya, performa mesinnya, kenyamanannya, handlingnya, kemudian mewahnya juga masih dapat. Nah, oke, yang pertama dari posisi riding. Untuk tinggi saya yang 170 cm, kalau pas lagi posisi motor berhenti, misal kayak di lampu merah, kaki saya napak ke aspal, rasanya nggak ketinggian. Jadi karena motornya juga nggak yang tinggi banget, kaki rasanya nggak sampai ngejinjit. Kemudian kalau kita pas lagi jalan, nah kaki posisi di footstep yang bagian bawah, dia juga pas. Jadi nggak yang naik kerasa ketinggian, karena ada kan motor matic yang kalau kaki napak ke bawah rasanya nggak naik, bikin nggak nyaman. Nah, itu tidak terjadi di PCX 160. Kalau pengen lebih nyaman lagi, kita bisa pindah ke footstep yang depan, apalagi juga udah lebih lebar, jadi kaki bisa tersangga dengan baik dan lebih nyaman. Dan ternyata surprisingly, walaupun motornya kayaknya ukurannya dimensinya besar, dia lebar, panjang, tapi kalau pas kita lagi bawa jalan, nggak kayak bawa motor dengan ukuran yang besar. Mungkin kayak bawa Vario 125 atau Vario 150, tapi dengan stang yang lebih tinggi. Karena dia juga dimensinya juga nggak berat, jadi kalau pas kita lagi bawa nyelap-nyelip atau manuver di jalan ramai atau kemacetan, ringan banget rasanya, lebih fleksibel. Nah, kemudian bantingan suspensinya, basically dia sebenarnya nyaman, terutama untuk suspensi bagian belakang. Memang kadang masih ada kerasa keras kalau kita pas lagi lewat jalan rusak, polisi tidur, atau lewat aspal yang keriting. Tapi nggak sampai kerasa yang keras banget. Karena kalau kita pas lagi lewat jalan aspal yang bergelombang biasa atau jalan beton, ayunan suspensinya masih bisa kita rasakan dengan nyaman. Dia empuk, kemudian dengan penggunaan profil ban yang berbeda, dia lebih lebar. Jadi kalau kita pas lagi belok-belok, rasanya juga lebih ngegrip. Kita bisa lebih percaya diri. Nah, kemudian frame atau rangkanya juga baru, tapi walaupun pakai frame yang baru,
sama sekali tidak mengurangi rigiditas dari motornya. Masih terasa rigid. Kita pakai belok di kecepatan yang agak kenceng masih bisa kerasa stabil. Kita bawa ke trek yang panjang lurus dan lari kecepatan tinggi juga handlingnya masih bisa baik. Nah, untuk mesinnya atau performa mesin tadi belum kita bahas mesinnya. Mesin PCX 160 jelas berbeda karena yang lama 150 cc pakai 2 klep, tenaga yang dihasilkan 14,7 PS dan torsinya 13,2 Nm. Nah, yang baru bertambah menjadi 160 cc menggunakan 4 klep, tenaga yang dihasilkan bisa 16 PS dan torsinya 14,7 Nm. Enggak hanya itu, rasio kompresinya juga bertambah dari 10,6 bertambah menjadi 12,1. Merupakan rasio yang sangat tinggi untuk sebuah mesin yang secara teori bisa menambah panas dan getaran pada mesin. Nah, karakter tenaganya sendiri, dia tenaganya sudah bisa terasa di putaran mesin bawah. Kalau kita pas lagi kondisi stop and go atau nyelap-nyelip di lalu lintas dalam kota yang ramai bahkan macet, tenaganya udah terasa, tapi akan lebih terasa lagi kalau dari putaran tengah sampai ke atas. Jadi misal kita pas lagi bawa jalan di kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Kemudian kita pengen nyalip kendaraan yang ada di depan kita, maka kita tinggal buka gas dan dengan effortless dia akan bisa melaju dengan cepat. Jadi mesinnya responsif, bodinya juga nggak terlalu berat. Nah, untuk getaran dan panas di mesin, kalau panas saya nggak kerasa ada panas di kaki saya. Mungkin karena cc-nya juga nggak yang besar-besar banget. Hanya 160 cc, nggak sampai yang 250 cc ke atas. Kalau getaran kadang masih ada kerasa getaran di putaran mesin tengah sampai ke atas. Itu pun kalau pas kita lagi akselerasi dengan cepat. Tapi getaran yang nggak sampai bikin kita nggak nyaman pas kita lagi bawa riding. Nice banget. Nah, kalau untuk konsumsi bahan bakarnya, saya kemarin pakai di rute dalam kota, cuacanya panas banget. Kemudian cara bawanya juga nggak yang nyantai banget, kadang nyantai, kadang akselerasi dengan cepat, nyalip-nyalip kendaraan yang ada di depan, bisa dapat angka 1:42 km per liter. Tapi maaf, saya kemarin lupa nggak ambil gambarnya. Kalau sekarang udah berubah jadi 37 km per liter. Nah, angka 42 km per liter dari klaim Honda yang bisa katanya 50 km per liter. Saya rasa untuk lalu lintas dalam kota dengan kondisi traffic yang ramai bahkan sering macet masih bisa dibilang hemat. Hal itu dikarenakan mungkin karena rasio kompresinya juga bertambah menjadi lebih tinggi dari 10,6 jadi 12,1. Jadi biarpun kapasitas mesinnya bertambah dari 150 cc ke 160 cc, tapi konsumsi bahan bakarnya masih bisa tetap hemat. Nah, jadi setelah saya tes all new PCX 160, ternyata refinement yang dilakukan Honda nggak main-main. Tidak hanya sekedar facelift atau berubah secara tampilan, tapi juga ada beberapa perbaikan yang didapatkan, seperti mesin yang baru, lebih bertenaga, frame atau rangka yang baru, kemudian suspensi belakang juga berbeda, jadi lebih nyaman, kemudian profil ban yang berbeda, lebih lebar, jadi lebih ngegrip. Memang masih ada satu teknologi andalan Honda yang belum disematkan di PCX 160, yaitu dengan teknologi VTEC. Mungkin akan diterapkan Honda di generasi PCX yang akan datang. Tapi saya baca di beberapa sumber, kalau di dalam mesin PCX 160 sudah ada semacam tempat atau dudukan untuk VTEC dan solenoidnya. Tapi memang benar, mungkin akan dipakai Honda di generasi PCX yang akan datang. Good job Honda. Baik, sekian video dari saya tentang all new PCX 160. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, dan nyalakan gambar lonceng atau klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Serta tulis kolom komentar di bawah, sampaikan pendapat Anda tentang all new PCX 160 atau yang udah punya PCX 160 atau juga yang masih menggunakan PCX 150 yang lama, bisa share di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.